Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 7A sampai G, SMP Negeri 35 Bandung. Hari ini kita akan belajar pembagian pada bentuk aljabar. Sebelum ke materi, kita main tebak-tebakan yuk. Siap? 3, 2, 1, kita mulai. Mata 3, kaki 1. Apa coba? Ibu hitung ya, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, lampu lalu lintas. Ada yang belum berhasil jawab? Kalau ada yang belum, kita coba lagi. Masih ada ya 2 lagi. Mana yang lebih berat? Kapas 10 kg atau besi 10 kg? Yo, kapas atau besi? Ibu hitung 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Ya, dua-duanya. Sama-sama berat. Oke. Selanjutnya, terakhir nih. Untuk mengetes kefokusan kalian nih. Ibu kota negara Amerika Serikat. New York atau New York? Apa ya? Sudah tahu jawabannya? New York, Bu, atau New York, Bu? Jawabannya adalah Washington DC. Ya, ada yang keliru nggak? Ada? Oke, yang betul Washington DC ya. Oke, sudah mulai fokus nih untuk belajar? Kalau sudah, kita mulai yuk. Sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan pembagian pada bentuk aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian pada bentuk aljabar dengan tanggung jawab, rasa ingin tahu, mandiri, dan disiplin. Oke, sebelum langsung ke pembagian, Ibu ingatkan dulu materi pembagian pada bilangan bulat. Jadi, materi ini terpakai ya di pembelajaran hari ini. Konsepnya terpakai. Oke, sama seperti kemarin. Kalau perkalian tanda sama positif, untuk pembagian juga sama ya. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Contohnya, 18 bagi 2. Ini 18 dan 2 sama-sama positif kan? Maka hasilnya 9. 9 adalah bilangan bulat positif. Terus, negatif 30 dibagi negatif 2. Negatif 30 dan negatif 2 sama-sama bilangan bulat negatif. Dan ternyata hasilnya positif. Ingat ya. Lalu, yang kedua, tanda beda. Hasilnya negatif. Contohnya, negatif 15 bagi 3. Beda ya, negatif 15 kan ini negatif. 3 itu positif, maka hasilnya negatif. Itu negatif 5. 72 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 9. Ingat lagi ya, jadi mirip dengan perkalian yang kemarin. Oke, kita lanjut. Amatilah masalah berikut. Oke, di sini Ibu punya 3 soal. Tentukan hasil dari yang pertama, 8x bagi 2. Yang kedua, negatif 4x bagi 2x. Dan yang ketiga, 3x plus 9 dibagi 3. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. 1. 8x bagi 2 sama dengan 4x. Kenapa Bu hasilnya 4x? Kita lihat di sini. Ini ada 8 dibagi 2. Berapa hasilnya? 4, ya kan? Terus ada x nih. Tapi tidak ada pembagian lagi nih, nggak ada x-nya lagi, temennya lagi di 2. Berarti ya sudah, x-nya dibawa lagi di hasil. Jadi sama dengan 4x. Tuh. Yang kedua,
Negatif 4x dibagi 2x sama dengan negatif 2. Maksudnya gimana nih? Nah, lihat. Negatif 4 dan 2 dulu ya. Itu tandanya beda ya. Berarti hasilnya negatif kan? Kayak tadi yang Ibu ingatkan. Negatif 4 dibagi 2, sorry. Ini negatif, ini positif, maka hasilnya negatif ya. Terus yang x, ini ada x dibagi dengan x. X bagi x 1 sebetulnya ya hasilnya. Jadi ya sudah. Artinya berarti di sini hasilnya itu negatif 2 kali 1 atau sama dengan negatif 2. Atau istilahnya x-nya habis dibagi ya. Jadi nggak usah lagi ditulis x-nya. Yang ketiga, dalam kurung 3x plus 9 dibagi 3. Jadi kita bagi satu-satu ya. Jadi 3x bagi 3 dalam kurung. Karena di sini penjumlahan berarti tambah. Terus dalam kurung 9 bagi 3. Terus kita selesaikan yang dalam kurung 3x bagi 3. 3 bagi 3, 1 ya. Terus x-nya di sini nggak ada teman untuk dibagi lagi ya. Berarti jadi 1x. Atau seperti yang kita tahu dari perkalian untuk aljabar, 1x bisa ditulis x ya. Ditambah 9 bagi 3. Sama dengan 3. Oke, jadi hasilnya sama dengan x plus 3. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ya, supaya semakin paham. Kita lanjut ke contoh masalah lain. Kita jawab bareng-bareng. Yuk. 12x dibagi negatif 4. Berarti 12 bagi negatif 4 dulu ya. Tandanya beda nih. Berarti hasilnya negatif ya. Berarti negatif 3. Ada x-nya. Di sini 12x. X bagi, ada x-nya lagi nggak? Ada temennya nggak buat dibagi? Nggak ada ya. Berarti jadi apa? Negatif 3x. Terus lanjut. Negatif 10x dibagi negatif 5x. Ini tanda sama. Hasilnya positif ya. Jadi negatif 10 bagi negatif 5. 2 ya. X bagi x. Habis dibagi ya. Berarti jadi hasilnya 2. Terus. Dalam kurung 10x dikurang 6 dibagi 2. Nah, ini mirip dengan masalah yang sebelumnya ya. Jadi, kita selesaikan satu-satu. 10x bagi 2 ya. Dalam kurung, nah itu dalam kurung. Terus karena operasinya pengurangan dikurang. Dalam kurung 6 bagi 2. 10x bagi 2. Ya, 5x. Dikurang 6 bagi 2, 3. Jadi 5x kurang 3. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, dalam kurung 8x plus 3 dibagi negatif 2. Sebelumnya, Ibu jelaskan sedikit dulu kenapa setiap pembagian bilangan bulat negatif harus ditulis ada dalam kurungnya. Seperti ini dalam kurung negatif 2. Atau di soal-soal sebelumnya yang tadi negatif 4 dan negatif 5x. Jadi di sini hanya pembatas saja ya, supaya tidak bertabrakan dengan operasi pembagian. Begitu ya, jadi nggak masalah. Dia hanya sebagai pembatas. Oke, kita lanjutkan. Sama caranya, satu-satu ya. 8x bagi negatif 2. Ditambah 3 bagi negatif 2. 8x bagi negatif 2. Ya, negatif 4x. Terus di sini 3 bagi negatif 2. Tidak habis dibagi negatif 2 kan? Jadi, boleh ditulis seperti ini. Negatif 4x tambah dalam kurung negatif 3/2. Jadi ditulis dalam bentuk pecahan. Atau boleh kalian tulis juga kan 3 bagi 2 itu 1,5 ya? Boleh 1,5 juga. Ya. Tapi boleh juga bentukannya seperti ini. Lalu di sini, biar negatif 3/2-nya keluar dari kurung, konsep yang kemarin, penjumlahan atau pengurangan, jadi ini plus dikali minus yang dalam kurung. Jadi apa? Minus ya. Jadi hasilnya sama dengan min 4x dikurang 3/2. Selanjutnya, negatif 12a dikurang 3
dibagi negatif 4A. Satu-satu juga ya. Negatif 12A bagi negatif 4A dikurang, nah, 3 dibagi negatif 4A. Ya. Seperti ini. Karena kan operasinya di sini pengurangan ya. Negatif 12A dikurang 3. Jadi di sininya operasinya juga pengurangan. Terus negatif 12A bagi negatif 4A. Negatif 12 bagi negatif 4? Ya, positif 3 ya. Terus A bagi A habis ya. Jadi tinggal 3. Terus ini 3 bagi negatif 4 per A. 3 bagi negatif 4A. Habis dibagi nggak? Nggak ya? Sama seperti soal sebelumnya. Tuliskan saja dalam bentuk pecahan. Jadi seperti ini. 3 dikurang dalam kurung negatif 3 per 4A. Dia kan pembagiannya sama bilangan bulat negatif, jadi hasilnya negatif ya. Tapi jangan lupa 4A-nya di bawah. A-nya di bawah ya, karena dia variabel dengan si 4 ya. Koefisiennya 4. Jadi negatif 3 per 4A. Terus di sini biar di dalam kurungnya, maksudnya negatif 3 per 4A-nya keluar kurung, berarti kita kalikan negatif kali negatif plus ya. Maka hasilnya 3 plus 3 per 4A. Bagaimana? Sudah paham? Semoga paham ya. Oke, biar semakin paham, kalian kerjakan tugas. Tugasnya cek di Google Class. Di sana ada petunjuknya. Jadi download file PDF-nya, tugasnya dalam bentuk file PDF. Tugasnya dikumpulkan maksimal tanggal 12 November 2021. Tanggal cantik ya, 12/11/21. Oke, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Tapi Ibu tanyakan lagi, berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, pembagian pada bentuk aljabar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar pecahan bentuk aljabar. Tadi, yang tadi 3 per 4A itu masuk ke pecahan bentuk aljabar ya. Sudah menyentuh pecahan bentuk aljabar. Nah, kita perdalam di pertemuan mendatang. Oke. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, rajin cuci tangan, dan bila keluar rumah harus memakai masker. Sehat-sehat selalu ya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.